Ya, sebetulnya kalau bicara tadi sempat menyinggung PPh 21 direstitusi kayaknya kurang tepat gitu ya, karena kan tidak semua jenis pajak yang bisa direstitusi. Pada prinsipnya semua akan berujung pada pemeriksaan. Kenapa harus diperiksa? Karena prinsip pemajakan kita adalah self assessment system. Nah, berarti restitusi itu tidak selalu diikuti pemeriksaan, Pak? Welcome to Taxam Talks by Taxamco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Taxam.Talks. Kali ini masih bersama saya Mutiara dan juga pembicara spesial kita Pak Angga. Halo Pak Angga. Halo Mbak Mutiara, halo kawan Sam. Kali ini kita akan membahas mengenai restitusi Pak. Nah, sebetulnya apa sih itu restitusi? Oke, sederhananya kayak saya coba sederhanakan bahasanya ya. Ketika misalkan ambil contoh deh Mbak Mutiara, dalam 1 tahun pajak sebagai karyawan kan sudah dipotong pajaknya oleh perusahaan ketika mendapatkan penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium dan dalam bentuk apapun lah istilahnya. Kemudian setelah dihitung dalam SPT tahunan, ternyata hasil hitungan Mbak Mutiara setelah dikurangkan penghasilan tidak kena pajak, ternyata ada kelebihan pembayaran pajak. Nah, restitusi itu sederhananya adalah bagaimana cara kita meminta atas kelebihan pembayaran pajak yang telah kita lakukan. Karena kalau ngomongin pembayaran pajak ya harusnya equal gitu ya. Tidak boleh lebih ya tidak boleh kurang. Kalau istilahnya itu nihil. Kalau lebih ya berarti berhak untuk meminta kelebihannya. Kalau kurang ya berarti harus melunasi kekurangannya. Nah, restitusi itu adalah prosedur untuk meminta kelebihan pembayaran pajak yang sudah kita bayarkan gitu. Baik Pak Angga, jadi untuk restitusi ini terjadi ketika ada kelebihan pembayaran. Betul. Dan wajib pajak memiliki hak untuk meminta kelebihan pembayaran tersebut gitu ya Pak. Nah, apakah ada kriteria tertentu nih Pak dalam mengajukan restitusi gitu? Oke, secara kriteria sebetulnya di dalam ketentuan perpajakan itu kita bisa petakan ada 3. Ada wajib pajak dengan persyaratan tertentu istilahnya ya, 17D kalau di dalam ketentuan. Ada wajib pajak dengan kriteria tertentu, 17C istilahnya, dan ada wajib pajak dengan risiko rendah, pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Di mana setiap kriteria-kriteria tadi ada batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin kalau di konteks talks ini kita nggak bahas sampai sedalam itu ya. Sederhananya untuk membedakan seperti ini. Ketika misalnya ada wajib pajak, saya contohkan Mbak Mutiara saja sebagai karyawan, kemudian memiliki kelebihan pemotongan atau karena kebanyakan dipotong jadi lebih bayar. Maka secara regulasinya nanti bisa kawan saya perhatikan di dalam regulasi itu masuk ke dalam kriteria 17D. Wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Di mana untuk karyawan berapapun nominal yang lebih bayarnya itu dia bisa meminta melalui prosedur yang namanya pengembalian pendahuluan. Wah, ini apalagi nih, barang apalagi gitu kan ya. Jadi sederhananya gini, saya coba sederhanakan. Ketika kita minta lebih bayar, minta kelebihan pembayaran pajak, ada 2 jalan. 1, melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dan 2, melalui prosedur restitusi pemeriksaan. Bedanya apa? Ketika kita bicara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, maka ketika Mbak Mutiara dalam SPT tahunan orang pribadinya meminta atas kelebihan pembayaran tersebut dengan menconteng lebih bayar misalnya, maka akan diproses melalui pengembalian pendahuluan, di mana petugas pajak nanti saat mengembalikan dia hanya akan meneliti secara administratif. Ada kesalahan tulis enggak, kesalahan hitung enggak, kredit pajaknya ada atau enggak, hanya sebatas itu. Sementara kalau ranah satu lagi ya melalui restitusi pemeriksaan, artinya saat Mbak Mutiara meminta restitusi atau pemeriksaan tadi, melalui prosedur pemeriksaan tadi akan diminta dokumen-dokumen yang sifatnya lebih rigid. Nanti akan dipanggil biasanya ke kantor pajak. Mbak Mutiara dipanggil, konfirmasi segala macam, ada berita acaranya. Nanti diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang mana secara prosedurnya juga jauh lebih panjang. Nah, ini adalah 2 jalur yang berbeda. Nah, untuk memanfaatkan kedua jalur ini ada syaratnya. Tadi kan bicara masalah kriteria. Ada kriteria tertentu, persyaratan tertentu, dan risiko rendah. Tidak semua orang atau tidak semua badan atau wajib pajak berhak untuk meminta pengembalian pendahuluan yang melalui prosedur penelitian sederhana tadi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu diatur secara khusus dalam aturan perpajakannya.
Sementara kalau restitusi ya semua bisa melalui restitusi pemeriksaan. Cuma bedanya lebih capek gitu ya, dalam tanda kutip capek. Baik secara effort kita harus datang misalnya, kemudian kita meluangkan waktu dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa dinilai secara biaya. Nah, bicara masalah pengembalian pendahuluan, tadi saya menyinggung kembali ke flashback lagi. Ketika sebagai karyawan, berapapun nominalnya, kemudian Mbak Mutiara mencentang lebih bayar, maka nanti kantor pajak akan memproses itu sesuai dengan prosedur pengembalian pendahuluan. Hanya diteliti-teliti aja, lebih sederhana. Nanti uangnya akan dikembalikan ke rekeningnya Mbak Mutiara oleh kas negara atau di store atau dikumpulkan melalui deposit pajaknya Mbak Mutiara. Jadi itu sedikit perbedaan ya. Kalau untuk kriteria banyak sebetulnya kalau dibahas ya. Ada yang misalnya dia harus bertransaksi dengan pemungut, kemudian harus patuh SPT tahunan 2 tahun terakhir dan lain sebagainya lah. Silahkan nanti bisa dieksplor sendiri regulasinya. Oke, jadi bisa dieksplor gitu ya kawan Sam terkait dengan kriterianya tadi gitu ya Pak. Nah, menyinggung tadi soal pemeriksaan gitu ya Pak. Nah, berarti restitusi itu tidak selalu diikuti pemeriksaan Pak? Pada prinsipnya semua akan berujung pada pemeriksaan. Kenapa harus diperiksa? Karena prinsip pemajakan kita adalah self-assessment system. Beda kalau dulu sebelum tahun 1984 kan official assessment. Pajak yang Mbak Mutiara harus bayarkan dulu dihitung oleh petugas pajak. Jadi contoh sederhananya kita kayak pajak rumah, PBBP 2 perumahan perkotaan gitu ya. Kan kita dapat setiap tahun SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang kan sudah dihitungkan oleh petugas Pemda gitu ya. Kita tinggal bayar selesai. Nah, rezim itu berubah di pajak pusat. Kita menggunakan self assessment system di mana untuk pajak penghasilan misalnya konteksnya tadi kita harus menghitung sendiri, membayar sendiri dan melapor sendiri. Nah, karena pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Mbak Mutiara dan kawan Sam semua untuk menghitung pajaknya, membayar sendiri, melapor sendiri, boleh dong pemerintah menguji dalam tanda kutip benar nggak sih Mbak Mutiara itu pembayaran pajaknya, ataupun pelaporan pajaknya. Nah, salah satu bentuk pengujian tadi adalah melalui prosedur pemeriksaan. Nah, setiap restitusi, meskipun tadi dimintanya melalui prosedur pengembalian pendahuluan, artinya cuma diteliti, boleh dong pemerintah mengecek saat kemarin dikembaliin apakah benar secara detail itu angkanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau seandainya diajukan melalui prosedur pengembalian pendahuluan terus nanti di ending gitu ya untuk menguji si petugas pajak pengen tahu nih benar nggak sih dicentang ternyata ada kurang bayar, maka tentu ada sanksinya yang melekat. Misalkan 100% dari yang seharusnya dibayar atau kurang bayar yang dan lain sebagainya. Jadi intinya prosedur pemeriksaan itu adalah prosedur normal layaknya kita misalnya orang tua ngasih uang gitu ya. Misalnya ini analogi yang mungkin nggak terlalu tepat lah. Orang tua ngasih uang jajan ke anaknya, boleh dong orang tua nanya ini kemana nih sih uang jajannya. Nah, ngecek bukti-buktinya. Nah, seperti itulah prosedur pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Baik Pak Angga, jadi sebenarnya nih ya Pak, karena sistem perpajakan kita kan menganut self assessment tadi gitu ya. Jadi muncul kewenangan dari DJP gitu ya untuk memeriksa terkait dengan perpajakan wajib pajak seperti itu ya Pak. Jadi walaupun tadi melalui skema pertama, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa diperiksa seperti itu ya. Tapi kawan Sam jangan khawatir. Nah itu. Jangan khawatir gitu ya Sepanjang Pak. kita lapornya benar, bayarnya benar, ya ngapain takut kan gitu ya. Betul sekali. Jadi karena kita menganut sistem self assessment ini tentunya juga wajib pajak juga perlu bertanggung jawab gitu ya Pak atas pelaporannya gitu ya. Jangan sampai nih nanti suatu ketika diperiksa kok tiba-tiba ada dokumen yang mungkin nggak mau diberikan atau gimana. Nah itu kan harus menjadi perhatian kawan Sam juga ya di rumah bahwa tetap harus menyimpan gitu ya Pak dokumen-dokumen yang mungkin sekiranya nanti diperlukan ketika diperiksa. Betul. Seperti itu Pak. Nah mungkin nih Pak untuk pengajuan restitusi itu langkah-langkahnya seperti apa sih Pak? Secara prinsip kan ketika kita melaporkan surat pemberitahuan masa ataupun surat pemberitahuan tahunan, kan di situ ada kolom lebih bayar kan gitu ya. Setiap kolom lebih bayar pasti akan diikuti pertanyaan. Apakah melalui prosedur pengembalian pendahuluan ataukah melalui prosedur pemeriksaan. Dengan mencentang salah satu kolom di situ, maka dianggap akan diajukan melalui prosedur yang bersangkutan. Ketika tadi melalui pengembalian pendahuluan ya tinggal centang itu, maka akan diproses tuh oleh kantor pajak sesuai dengan centangannya yang dipilih oleh Mbak Mutiara. Kalau misalkan centangnya restitusi ya berarti akan kita proses melalui prosedur restitusi.
Oke, baik Pak. Jadi nanti akan ada prosedur tersendiri gitu ya terkait dengan apakah kita memilih restitusi atau gimana gitu ya Pak. Baik Pak. Nah, mungkin terakhir nih Pak yang mungkin agak miss gitu tadi ya. Kan tadi sudah dicontohkan terkait dengan studi kasus untuk restitusi terkait dengan PP 21 gitu ya Pak. Nah, apakah semua jenis pajak itu bisa direstitusi? Ya, sebetulnya kalau bicara tadi sempat menyinggung PPh 21 direstitusi kayaknya kurang tepat gitu ya, karena kan tidak semua jenis pajak yang bisa direstitusi. PPh pasal 21 kalau ada kelebihan pembayaran itu dikompensasikan. Ketika misalnya PPh pasal 23 diunifikasi ada kelebihan pemotongan, itu diajukan melalui prosedur pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, PYSTT kalau yang sekarang famousnya. Ketika bicara PPN, nah PPN ini baru ada nih, apakah mau direstitusi? Restitusi juga ada pilihan di masa pajak tertentu atau di akhir masa, itu yang di Desember. Kemudian untuk SPT tahunan itu bisa direstitusi atau pengembalian pendahuluan sesuai dengan karakteristiknya. Jadi kalau bicara jenis pajak nggak semua, seperti PPN dan SPT tahunan itu bisa melalui prosedur restitusi. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Nah, mungkin ada satu poin penting nih Pak yang perlu kawan SEM di rumah tahu terkait dengan restitusi Pak. Ya, prinsipnya kalaupun mau memilih restitusi, ya restitusi kita pecah dua ya, restitusi melalui prosedur pemeriksaan ataupun pengembalian pendahuluan. Kata kuncinya adalah pastikan menyimpan atau menyiapkan dokumen-dokumen pendukung. Seperti misalnya ketika kita bicara pemotongan pemungutan pajak, pastikan bukti potongnya disiapkan. Ketika bicara nanti adanya penyusutan, amortisasi fiskal dan sebagainya, disiapkan juga laporan keuangannya. Ketika bicara misalnya biaya entertain, ada daftar nominatif dan lain sebagainya. Intinya prosedur administrasinya itu tolong dijaga, disiapkan dan disimpan. Kalau suatu saat pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dan meminta dokumen-dokumen tersebut, maka kita sudah siap dan sudah ready. Khawatirnya misalnya kita karena kealfaan atau kehilapan dalam menyimpan, padahal sebetulnya transaksinya ada, bukti potongnya misalnya kita terima atau bukti store-nya kita ada, tapi karena tidak mampu menyimpan dengan baik, dianggap pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut tidak dianggap, kan rugi gitu ya. Jadi kata kuncinya gak usah takut dengan pemeriksaan, itu adalah prosedur yang normal yang akan dilalui oleh semua wajib pajak. Yang penting adalah kita melaporkannya dengan benar, lengkap, jelas, plus kita menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan transaksi yang kita lakukan. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga atas penjelasannya terkait dengan restitusi ya Pak. Harapannya bisa menambah insight baru nih untuk kawan SEM di rumah terkait dengan restitusi. Nah, kawan SEM jangan lupa untuk menonton podcast episode-episode sebelumnya di YouTube kita techsem.co, dan jangan lupa untuk terus update terkait dengan perpajakan dengan membaca artikel perpajakan, karena tentunya semua bisa paham pajak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya kawan SEM.